Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Akeu di channel produk kami. Oke, teman-teman, di sini kedatangan teman saya ya. Dia adalah teman lama, jadi katanya mau belajar, bukan belajar sih, penasaran gitu. Mau tanya-tanyain budidaya ikan gapi. Saya akan upload di status WhatsApp. Nah, teman saya lihat gitu, kayaknya mah tertarik. Jadi ini mah anggap aja ya, berbagi ilmu apa yang saya lakukan gitu, apa yang saya terapkan akan dibagi di sini ya, dengan studio yang minjem dari teman. Makasih untuk Habib Ihsan bin Tit. Makasih ya Habib udah pinjemin studio sebelumnya gitu. Mungkin langsung saja ya teman. Saya kita panggil aja ya. Ya, untuk Bian. Oke, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Antum lihat-lihat status gitu kan? Ya. Ada ketertarikan. Gimana katanya Cena mau ini, mau apa? Tanya-tanya tentang gapi ya? Ya betul. Jadi awalnya saya itu lihat status WhatsApp dari Akeu ya, terkait budidaya gapi. Nah, saya juga di rumah ada bisnis kecil-kecilan sih, tapi terletak di budidaya ikan nila gitu. Jadi ya sambil buat sampingan lah gitu. Jadi pengen belajar gitu bagaimana gitu siklus dari budidaya ikan gapi ini gitu. Tapi yang saya jelasin nih, Bian ya. Karena orang lain mah banyak gitu ya, budidaya ikan gapi itu pakai sistem cara budidaya ikan gapi. Kalau di Akeu mah pakai sistem budidaya ikan cere. Karena kan ikan cere juga satu gen, Parai. Oh, iya. Sama ikan gapi, cuman gak kemasuk gak kemasuk. Ini ikan hias mungkin, jadi hidupnya juga lah di kocok. Jadi ikan rendah lah, tapi satu gen gitu. Nah mungkin Parai kan mau belajar gitu ya. Ya. Boleh tanya-tanya gratis ini mah. Ya, tanya-tanya. Ya awalnya saya sih iseng gitu. Jadi ya otomatis kan untuk step pertama saya melihat di Google gitu ya, gimana caranya gitu, step-stepnya bagaimana, step by stepnya gitu. Jadi untuk langkah pertama kan yang harus diperhatikan itu ya ini dari segi jenis. Kan jenis gapi itu berbeda warna, apa kayak tiap warna itu berbeda jenis, apakah gimana gitu, dan bagaimana caranya memilah indukan yang baik gitu, yang optimal untuk perkembangbiakannya gitu, gimana? Mungkin kalau itu mah kan beda-beda ya, setiap pembudidaya pasti punya caranya tersendiri. Kalau saya mah yang besar aja udah. Perutnya besar, terus yang pastinya bukan ikan candolan ya. Jadi asli gitu, gen keturunan dari misalkan teh Black Moscow gitu, asli dari keturunan Black Moscow, bukan dari silangan-silangan. Mungkin lebih ke ya dilihat dari badannya sih, Pare. Oh, dari segi visualnya gitu. Karena kan ada juga yang bagus nih, misalkan teh bibitannya gitu, tapi nggak beranak-beranak. Ada juga yang kayak gitu. Tapi di Google mah suka ada gitu yang bilang, iya ya ini di situs-situs ya. Ada yang bilang cina indukan gapi itu kayak gini. Pas saya coba kemarin beli, ini nggak anakan sampai sekarang. Oh, jadi untuk memilah jenis indukan yang baik itu seperti apa kriterianya gitu, ciri-cirinya? Karena ini Akeu pakai sistem ini ya, budidaya ikan cere.
Kalau di ikan cere yang pastinya itu yang siap untuk dipijahin itu yang pertama perutnya udah bulat ya. Terus di bukan pangkal ekor, di dekat sirip bawah ada warna hitam. Oh, ada spot black spot gitu. Black spot Oh, iya. gitu. Terus kan kalau misalkan teh belum ada nih parai ya yang black spot gitu, jangan. Belum dia mah belum bisa dikawinin. Belum siap dipijah gitu. Oh. Gak tahu ya gitu kalau cara budidaya ikan gapi yang asli mah. Kan ini mah saya mah pakai cara budidaya ikan cere. Karena kan ikan cere juga satu jenis, satu gen gitu. Sama-sama ikan gapi. Nah, mungkin bedanya itu sih. Oh, baik. Jadi itu untuk step pertama ya. Baik, saya mulai mengerti ya. Dan untuk step kedua ya ini untuk jenis atau media yang dibutuhkan seperti tangki gitu, ukuran tangkinya berapa, apakah menggunakan jolang ataupun ember atau kita bisa menggunakan akuarium yang biasa gitu, kriterianya bagaimana gitu. Semuanya bisa sih, cuman butuh dulu proses ya. Kalau mau di tempat yang kecil ikannya harus udah netralisir dulu. Oh, kisaran netralisnya gimana ya maksudnya? Kayak diadaptasiin dulu, jangan dulu langsung disatuin gitu. Jadi misalkan si satu-satu nih, jantannya dulu didiemin di, misalnya kan akuarium yang kecil, gak punya nih teman-teman, gak punya akuarium kecil, gak punya akuarium besar, bisa di yang kecil, tapi jangan langsung dimasukin semuanya ya, satu dulu gitu. Si pejantannya dulu suruh adaptasi, udah itu baru udah bisa adaptasi, baru masukin betinanya. Semuanya juga bisa sih, baskom, terus akuarium, kolam. Kalau di kolam mah mungkin pakai ini ya, kayak apa? Itu teh boboko sangu. Boboko sangu. Yang tempat nasi ada bolong-bolong kecil. Oh, iya. Pakai yang kayak gitu. Oh. Harus pakai yang kayak gitu sih. Kalau dibiarin aja gitu, gak efektif gitu, parai. Oh. Jadi mungkin masuklah semuanya juga. Oh, bisa gitu, bisa digunakan sebagai media untuk pemijahan gitu. Iya. Nah, untuk step selanjutnya ya nih dari apa namanya? Kan biasanya kayak nila nih, nila juga kan untuk perkembangbiakannya 1 jantan, 2 betina atau 3 betina. Nah, untuk ikan gupi ini kisaran optimal pemijahannya seperti apa? Perbandingannya gitu. 1:2. Pejantan 1, betina 2. Tapi ada juga sih yang 3. Tapi saya mah sesuka hati aja. Kadang pakai betina 5, jantan 2. Oh. Mungkin kalau lebih dari 4, lebih dari 3, pakai jantan 2. Gitu aja sih hitungannya. Misalnya naik lagi nih, kan 1, 2, 3, jantan 1. Naik 3, naik jadi 5, jantannya 2. Yeah. Naik lagi 2, pakai tambah jantan lagi 1, terus itu. Perbandingannya sih gitu kalau saya ya, gak tahu ya. Kan saya mau pakai sistem budidaya ikan cere gitu, parai. Gak tahu kalau orang lain mah. Oke. Oh, baik-baik, ngerti. Untuk selanjutnya ya ini kan kita udah menyiapkan tangki sama ikan gupinya nih. Nah, untuk kisaran apa namanya? Suhu air gitu, seperti pH air, ada yang masam, ada yang basah gitu. Dan bagaimana gitu cara menetralisirkannya gitu, biar netral gitu, biar optimal gitu untuk pertumbuhan si ikan gupi itu sendiri gitu. pH di 6-8. Tapi saya makan gak punya ya alat ukuran pH. Jadi di cara netralisir airnya itu pakai garam. Pakai garam dapur biasa atau garam yang gede gitu kan, ada garam macam-macam. grosok. Ya. Garam biasa. Kalau garam yang itu kan harus beli ya. Kalau garam ini kan ada di rumah gitu, gratis lah. Udah cuman pakai juga sedikit gitu. Untuk proses selanjutnya ya ini kan kita udah nyiapin tangki, udah nyiapin ikan indukannya dan netralisir airnya udah optimal nih. Nah, saya baca-baca di Google untuk indukan ikan gapi mah di mana udah terjadinya proses apa namanya pembuahan nih, kan otomatis
disebutnya itu apa ya? Fry gitu kalau gak salah mah. Ya, anak-anakan dari ikan gupi itu sendiri. Nah, kan untuk pertumbuhannya nih ikan gupi mah kan pada dasarnya ada bersifat kanibal nih indukannya. Nah, gimana cara untuk menanggulanginya gitu? Ada dua cara ya para cara menanggulanginya. Yang pertama pas misalkan nih kita mau ini apa? Mau mengawinkan gitu. Ya pakai itu yang tadi cara yang tadi itu pun kalau di kolam pakai kayak ya itu wadah sangu. Serat-serat gitu. Pakai serat-serat gitu atau pakai sayur juga bisa. Jadi di atas di si ikan yang mau dikawinkan itu disimpan di wadah itu yang serat-serat gitu. Nanti si anaknya ke bawah, nggak bakalan dimakan. Yang kedua, pas itu mah harus tepat waktu. Jadi pas kalau udah tahu nih, oh ini besok bakalan beranak, langsung dipisahin nih sama si jantannya. Terus di besoknya pas beranak, biarin dulu sampai anaknya keluar semua. Udah gitu diangkat indukannya. Jangan anakannya. Oh, jadi langsung indukan dari gupi itu sendiri yang diangkat, yang dipisahkan. Oh. Ya kalau anakannya kan umurnya masih 1 hari ya rentan akan kematian gitu. Jadi susah hidup, bakalan mati kalau diangkat anak-anaknya paling minimal 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu baru dipindahin ke kolam pembesaran. Nah untuk tadi seperti yang dikatakan Akeu, untuk ciri-ciri indukan yang akan melahirkan nih besoknya seperti apa gitu ciri-cirinya gitu. Untuk ciri-cirinya ya, yang satu bulat badannya. Yang paling utama kan ikan gapi sama ikan cere itu kan tembus pandang ya, bagian perut betina. Jantan makan nggak ada, kelihatan. Nah dilihat di dekat pantatnya ada kayak mata-mata ikan, kepala ikan. Itu kalau yang udah pro gitu pasti tahu oh ini besok mau anakan, oh ini udah berhasil gitu pembuahan sama si pejantannya. Makanya dilihat dari itu. Terus ada itu yang tadi yang hitam, mungkin 3 ya. Spot, ya, oh baik. Ya. Udah mulai mengerti lah untuk sekilas lagi gitu ya. Ada yang paling utamanya kan bagus langsung dengan prakteknya gitu. Tapi kan ya ini untuk cuma sekedar interview aja gitu biar untuk coba-coba. Nah untuk proses selanjutnya kan si anak gapi ini atau disebut prei ini kan tumbuh 1 hari sampai 2 hari sampai 3 hari. Nah untuk asupan nutrisinya atau bahan makanannya biasanya Akeu pakai apa ya? Umur baru netes nggak dikasih makan ya sampai umur 1 minggu. Pas umur 1 minggu itu kasih infusoria kalau punya. Tapi kisah gak ada contohnya. Kalau gak kasih infusoria kasih kutu air parai. Saya pernahnya lihat di Google 3 hari itu bisa nih, ini parai hati-hati ya. Di Google saya kan searching gitulah sebelum budidaya ikan cere. Di Google bahwa anakan ikan gapi kan sama nih, cere sama gapi itu satu gen. 3 hari itu bisa dikasih makan pakai rebusan telur. Tapi yang kuningnya dipakai. Oh iya. Itu kan kalau nggak kemakan jadi amoniak naik terus jadi racun ke ikan. Nah kebenaran bukan nyalahin yang di Google ya, mungkin beda gitu ya sama praktek mah. Pas 3 hari itu nggak bisa dikasih makan malah pada mati. Oh jadi si apa namanya si telur itu malah mengakibatkan kondisi si ikan gapi ini keracunan gitu. Jadi lebih baik jangan pakai telur lah, pakai infusoria aja atau enggak pakai kutu air. Terus itu juga mau ngasih makan nih parai misalkan teh udah punya terus beranak, jangan dulu dikasih makan 3 hari mah. Biarin aja dulu dah, soalnya dia makan ngambil udah punya nih kantung makanan dari telur dari indukannya, jadi nggak bakalan mati lah. Yang penting mah air terjaga terus dipisahin sama indukannya. Nah kalau nggak mah dimakanin tuh, ya kan ibal. Nah untuk itu kan selama 1 sampai 3 hari itu kan dari mulai sirkulasi, pH air, nah kan harus berjalan tuh kan otomatis kan untuk yang awam seperti parai
kalau ikan gapi kan itu anakannya gitu masih pada kecil gitu. Jadi takutnya kesaring gitu sama penyaring akuarium, Filter. filter, nah ujung-ujungnya mati. Nah, gimana cara untuk menanggulanginya gitu? Gak apa-apa, agak pakai filter juga. Heeh. Nah, lebih baik mah pakai aerator lah, jangan pakai filter. Yang angin nu bubluk bukan. Oh iya. Jangan pakai filter dah. Kuat lah ikan itu mah, ikan gapi mah. Oh, pada dasarnya kuat gitu ya Di resistensinya. iya. Mau di air ekstrim, terus mau di air yang bagus, kuat lah. Jadi lebih baik mah jangan pakai sirkulasi ya. Kalau mau parai pakai aerator aja. Aerator juga itu volumenya jangan terlalu besar, kecil supaya ada gelembung-gelembung terlarut gitu doang. Tapi gak pakai juga gak apa-apa sih. Oh ya udah. Oh ya baik-baik ngerti. Jadi pada dasarnya ikan gupi ini meskipun baru menetas, jadi si daya tahan antibodinya itu kuat gitu ya, gak rentan kayak ikan-ikan lainnya gitu. Baik. Boleh ngerokok nih? Oh boleh silakan. Kita santai-santai aja ya. Biar gak terlalu tegang gitu. Jadi ini mah teman Akeo gitu ya, pengen belajar cara budidaya ikan gapi. Mungkin hobi ya. Kalau misalkan terjadi usaha mah itu mah berarti rezekinya. Ya gak jadi usaha, ini mah jadi hobi lah. Kan enak gitu ngeliatin ikan gitu kan di rumah. Ada lagi Pak Ray? Tadi sampai mana tadi? Sampai penetasannya, penetasan. Nah untuk dari umur 1 minggu sampai ke depannya gitu, bahan-bahan yang biasanya yang bagus, yang optimal untuk pertumbuhan anakan ikan gapi ini, anakan gapi itu seperti apa ya? Apa saja diantaranya gitu yang murah meriah lah gitu, yang mudah didapat gitu. Paling kalau dari sistem yang Akeo pakai itu dari umur 1 minggu kan baru dikasih makan. Umur 1 minggu sampai umur 3 minggu itu pakai kutu air. Udah 3 minggu ke atas pakai cacing sutra. Kalau nggak cacing darah, cacing beku bisa sebulan setengah lah udah bisa panen. Udah bisa panen, udah bisa dijual gitu. Udah warna udah kelihatan kalau di ikan gapi mah. Tapi kalau di ikan cerema kan panennya bukan untuk hiasan ya, buat pakan burung, pakan ikan predator, terus buat dimakan gitu. Udah bisa 2 bulan lah paling ini. Usia yang optimal untuk pemanenan gitu. Jadi siklus si kehidupannya itu 2 bulan beranak, 2 bulan beranak. Nah, si umur dari menetas ke 2 bulan. 2 bulan udah bisa dikawinin. Kalau ikan cere, gak tahu kan saya mau nerapin nih sistem ikan cere di ikan gapi. Kan 2 bulan udah bisa dianakin ikan cere. Nah, mau saya coba gitu di ikan gapi. Jadi kan siklus ikan cere mah 2 bulan sekali anakan, umur 2 bulan bisa dikawinin lagi anakan. 2 minggu dari situ udah bisa beranak gitu. Nah untuk perkembangbiakan selanjutnya atau perkawinan selanjutnya ini kan dari dulu kan yang pertama kita sediain indukan yang pertama nih. Apakah bisa dikawinin lagi dengan keturunan yang kemarin belum menetas gitu? Atau harus dikawinin lagi sama indukan yang kemarin gitu? Yang awalan. Itu juga gimana sih orangnya si Parai. Kalau Akeo mah nggak berani, mamahnya sama ibunya misalkan tadi dikawinin sama induk anakannya itu ngerusak gen. Ngerusak gennya. Kalau mau si anakannya sama anaknya lagi. Tapi bagusnya mah jangan satu keturunan kalau mau dikawinin, beda keturunan. Misalkan tadi indukan ada 2, yang satu beranak, nah yang satu lagi beranak. Nah si dari anak yang satu dikawinin sama yang anak kedua di indukan kedua. Jangan jadi, satu keturunan lah. Jadi pas waktu kita melakukan pemijahan antara 2 indukan itu harus berbeda gitu. Baru bisa dikawinin lagi gitu anaknya. Kalau mungkin di ikan gapi mah bakalan merusak gen. Terus nanti anakannya bakal jelek. Mungkin bisa sih 1 kali 2 kali gitu dikawinin lagi si indukan yang pertama beranak lagi bisa. Tapi jangan sampai dikawinin lagi sama anaknya jelek itu.
Kalau mau anaknya sama yang anak diindukan yang lain. Gitu. Oh, berarti ya sama kayak prinsipnya kayak budidaya ikan nila gitu Iya, ya. sama. Gak jauh banget gitu. Jadi intinya mah ya untuk faktor dari genetik itu paling berpengaruh gitu ya untuk budidaya ikan gapi ini untuk anakannya gitu. Jadi ya daripada kan yang awam mah gitu. Jadi ininya teh bersifatnya teh atau menghemat gitu, menghemat indukan gitu. Jadi pada dasarnya intinya mah gak bisa gitu iya. ya. Tapi kalau buat sekedar hobi sih gak apa-apa ya. Cuman kalau buat sekedar usaha nih, mau dibikin usaha, sayang kan nanti anakannya malah jadi cendolan. Gitu. Jadilah kalau misalkan sekedar hobi mah ya silahkan gitu. Gimana orangnya sih mau dibikin usaha? Kalau dibikin usaha, wayahna harus ikut aturan gitu. Soalnya sayang ngerusak game. Sama lah. Gitu kayak ikan nila juga kan gitu ya. Ya betul. Hanya di channel produk kami para ikan sampah menjadi ikan yang selalu dibudidayakan oleh banyak orang insya Allah gitu kan. Amin. Soalnya bahaya juga kalau misalkan teh ikan cere nih untuk konsumsi tapi enggak dinetralisirkan dulu. Itu kan si makanannya makan kotorannya kayak yang kotor-kotor lah. Limbah-limbah. Limbah-limbah kan hidupnya juga di air yang jelek lah. Koco gitu. Itu kalau dimakan sama orang misalkan. Bahaya itu. Makanya harus dinetralisirin dulu. Kalau mau beli ikan cere mending di pembudidayanya aja langsung. Bahaya itu soalnya. Jadi jangan senggawaya gitu kalau bahasa Sundanya mah gitu. Buat ikan predator juga bahaya, pastilah yang punya ikan predator mah pasti tahu kalau dikasih ikan cere yang dari kocok-kocok gitu itu bahaya. Bahaya untuk kelangsungan hidup. Tahu-tahu jamuran, keracunan, mati. Gitu. Ada tetangga juga yang beli ikan cere untuk makanan makanan burung anis. Mati para anisnya. Tetangga belakang rumah. Nah, berarti itu kan bukti ya, satu bukti bahwa ikan cere yang tidak dinetralisirkan dulu dari koco atau air-air yang jelek berbahaya, berdampak. Jadi intinya harus higienis saja gitu. Higienis, nggak masa itu kasihan kan ya, sama aja ngejual racun. Nah, untuk membedakannya ikan cere ataupun ikan gupi yang higienis sama yang dari alam lah gitu ya, seperti dari selokan ataupun dari kulah gitu. Bagaimana gitu cara membedakannya gitu? Baik itu dari segi penampilan, segi visual ataupun bentukannya kayak gimana gitu. Kalau dari lihat bentukan mah nggak bisa ya, sama aja. Paling dilihat dari kelangsungan hidup. Kalau bisa hidup lebih dari seminggu, mente parai beli. Diemin di ember biasa, ember yang warna hitam ya. Diemin 1 minggu. Kalau pada hidup berarti itu udah bukan ikan nyerok. Kalau misalkan teh mati sebelum apalagi 2 hari udah mati, berarti itu ikan darinya abal-abal lah gitu bahasanya mah. Kalau ikan gapi mah nggak ada ya di alam mah. Iya paling ikan gapi itu alamnya ikan cere. Gitu sih. Oke, ngerti. Ya paling gitu aja sih. Ya untuk ini ya paling besok lusa mau diaplikasiin lah kayak gimana nanti ya bisa sering-sering lagi chat-chat lagi itu di WhatsApp ataupun di sosial media gitu. Ya by the way ya paling gitu Bren. Udah segitu aja. Itu mah yang disebutin sama Akeo, tata cara terus sistem budidaya yang ikan gapi yang tadi dijelasin itu pakai sistem budidaya ikan cere. Kenapa? Karena gak jauh beda gitu. Satu gen kan cere sama gapi, cuman gapi mah kemasuk ikan hias, kalau cere ikan sampah. Punten-puntennya om-om pembudidaya ikan gapi, teteh-teteh nusok budidaya ikan gapi, bukannya melenceng gitu ya. Soalnya kan ikan gapi misalkan punya aturan nih, cara budidayanya nggak sembarangan bisa disatu-satuin. Saya kan melihat dari gen gitu. Jadi maaf ya yang
kalau dilihat dari para pembudidaya gapi mah ribet euy. Ya, lumayan alhamdulillah ya adalah gitu sama-sama palingnya untuk lebih lanjutnya nanti saya mau diaplikasiin lagi di rumah ya lumayan lah di rumah juga ada namanya ada kula ada ini juga ada apa namanya akuarium yang lumayan lah gitu daripada gak kepake gitu jadi ya coba-cobalah gitu. Ya paling nanti saya langsung kontak person aja sama Akeo ya untuk pemilihan induknya kayak gimana gitu yang baik ya paling nanti saya kontak person langsung lah sama Akeo. Ya mungkin takut terlalu lama ya Pray. Durasi. Jadi mungkin segitu dulu ya. Nah, oke lah pokoknya mah gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang noob masalah gapi atau ikan cere bisa kontak person atau kontak konsultasi di deskripsi nanti ya. Kontak Akeo langsung. Baik, ya makasih banyak buat Akeo buat channel produk kami ya udah mendedikasikan waktunya materinya maupun usahanya buat ngundang saya ke sini jauh-jauh ya. Ya paling itu meren guys. Jangan lupa like, comment, tweet, share, and subscribe channel produk kami biar kedepannya lebih berkembang dan lebih mantap lagi gitu ya dalam konten-konten perihal budidaya ikan gapi maupun ikan cerenya gitu. Baik, itu aja dari saya. Saya Fabian Renaldi. Pamit. Pray, kasih slogannya. Salam satu hobi. Oh, salam satu hobi. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.